Pada hari insiden Chen Wu, seseorang dengan rambut merah memerintahkan semua orang untuk mencari dirinya. Sementara itu, Chen Wu bersembunyi dari kejaran orang-orang sambil menggerutu. Sial, kenapa aku selalu gagal dalam bisnis ini? Ketika ia memejamkan matanya, ia berpikir bahwa ia tidak berani pulang dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Saat itu juga, ia mengalami awakening dan menjadi manusia super. Chen Wu mulai menyadari kebenaran tentang dunia ini. Dia melihat kemunculan dungeon dan bertanya-tanya mengapa bentuknya seperti retakan. Ternyata, itu adalah tanda melemahnya kekuatan yang menyatukan bumi. Alasan mengapa muncul retakan adalah karena kekuatan yang menyatukan dunia ini sedang melemah. Dan retakan tersebut membuat dimensi-dimensi bisa saling menembus. Kemunculan dungeon semakin banyak. Kekuatan yang menyatukan dunia ini telah hilang, dan jika ini berlanjut, dunia akan berakhir. Chen Wu terdiam dengan semua informasi yang baru saja ia terima. Ia juga melihat lorong dimensi yang akan membawanya ke dunia lain. Sebuah bola cahaya melayang di sampingnya dan berkata bahwa ia akan menjelaskan semua ini kepada Chen Wu saat mereka sedang dalam perjalanan. Chen Wu hanya bisa menyetujuinya, karena jika dunia hancur, keluarganya juga dalam bahaya. Bola cahaya itu kemudian mengatakan bahwa mulai saat ini mereka adalah rekan untuk menyelamatkan dunia. Setelah mengalami awakening, bola cahaya itu tiba-tiba muncul dan berbicara, membuat Chen Wu panik pada awalnya. Kemudian, bola cahaya itu menceritakan kisahnya. Bola itu adalah sisa energi yang berkelana ke seluruh sudut bumi, dan ia akan membantu Chen Wu, seorang manusia super. Dulu, ketika ia menjadi manusia super, ia pernah kabur karena dunia tempatnya tinggal hampir hancur. Rekan-rekannya berusaha keras menyelamatkan dunia itu, tetapi dirinya malah gemetar ketakutan. Ia kemudian kabur karena takut menghadapi kenyataan bahwa dunia itu berada di ambang kehancuran. Ia terus melarikan diri, berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya. Namun, setiap kali ia memasuki dunia lain, kondisinya tetap sama, dunia tersebut juga berada di ambang kehancuran. Chen Wu sangat terkejut dan bertanya apa yang terjadi dengan dunia yang ia kenal. Ia juga bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan bumi. Bola cahaya itu tidak yakin, namun ia berkata bahwa bumi adalah dunia tempat rekan-rekannya menaruh semua harapan mereka, begitu juga dirinya. Chen Wu penasaran, apakah ketika dunia hancur, manusia super juga tidak akan lenyap seperti halnya bola cahaya tersebut. Namun, bola cahaya juga tidak mengerti mengapa mereka belum lenyap. Yang pasti, ia dan rekan-rekannya ingin membantu bumi agar tidak hancur seperti dunia-dunia lainnya. Ini adalah harapan mereka semua, dan mereka ingin melindungi bumi dengan pengetahuan yang mereka dapatkan selama berkelana di dunia lain. Chen Wu menatap bola cahaya dengan tajam. Bola cahaya itu kembali berkata, mungkin Chen Wu sulit mempercayai apa yang ia katakan, tetapi ia juga tidak memiliki cara lain untuk meyakinkan Chen Wu. Chen Wu hanya mengusap belakang kepalanya dan berkata, jika aku tidak mempercayai kata-kata bola cahaya ini, dunia ini bisa saja hancur seperti dunia-dunia lainnya. Aku bisa percaya atau tidak, yang pasti aku hanya bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan saat ini. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Bola cahaya itu berubah menjadi bentuk manusia transparan dan tersenyum, mengucapkan terima kasih. Ia meminta Chen Wu untuk mengumpulkan semua spesies lain yang masih ada untuk datang ke bumi sebelum mereka lenyap. Bola cahaya itu kemudian menceritakan bahwa banyak spesies lain yang tidak tinggal diam, mereka mencoba untuk menyelamatkan dunia mereka. Mereka adalah spesies lain, yang berasal dari dunia penuh pertarungan brutal. Ada beasman dengan kekuatan fisik hebat, ada dwarf yang kreatif dan terampil dalam dunia yang mengandalkan sihir, ada elf dan dark elf di dunia yang dipenuhi sihir. Namun, dunia mereka gagal diselamatkan, dan sekarang mereka bertahan di sisa pecahan dunianya, yang ada di dalam kandungan ruang dan waktu. Sisa pecahan dunia itu bisa lenyap kapan saja. Namun, jika semua kekuatan mereka disatukan, bola cahaya yakin bahwa keajaiban bisa terjadi. Chen Wu memegang dagunya dan mulai menganalisis semua informasi yang telah ia dapatkan. Dengan tegas, ia memutuskan untuk mencari para spesies yang bertahan di sisa pecahan dunia mereka dan harus menemukannya. Dengan tekad bulat, Chen Wu menyetujui kerjasama dengan bola cahaya. Begitulah, Chen Wu memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia. Lokasi pertama yang mereka datangi adalah dunia elf, karena kekuatan sihir mereka sangat diperlukan. Yang membantu mereka adalah fakta bahwa ada seorang elf kecil yang tidak sengaja masuk ke bumi. Saat Chen Wu menjalani tugasnya, ia tidak menyangka bahwa kakaknya juga terlibat secara tidak sengaja. Bola cahaya pun merasa heran dengan kebetulan ini, tidak menyangka bahwa kedua saudara kandung menjadi bagian penting dari rencana ini. Chen Wu sangat terkejut mengetahui bahwa kakaknya termasuk dalam rencana mereka. Ia merasa terkejut bisa melihat keluarganya lagi setelah sekian lama. Tekadnya semakin kuat untuk melindungi dunia. Chen Wu terus berkelana tanpa henti. Mungkin karena dunia para dark elf dan dwarf hampir hancur, mereka mau mendengarkan ceritanya. Namun, karena skill Chen Wu masih kurang, ia tidak sengaja mengirim mereka ke negara lain. Untungnya, kesalahan itu bisa diatasi oleh kakaknya. Setelah itu, ia menemukan para beasman. Meskipun kali ini ia berhasil mengirim mereka ke Indonesia,
masalah muncul. Baru saja mereka datang, mereka malah membuat kekacauan dengan para hunter. Chen Wu menatap rencananya yang tidak berjalan mulus. Meskipun begitu, ia tetap menjelaskan kepada semuanya bahwa itulah yang sudah ia lakukan selama ini. Seperti biasa, sang MC kita akan selalu terkejut jika mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan seperti itu. Chen Wu hanya bisa tertawa dan menanyakan keadaan Geon Wu. Tentu, Geon Wu marah dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun mengeluh karena Chen Wu yang sudah lama tidak ditemuinya tiba-tiba muncul dengan informasi bahwa dunia ini berada di ambang kehancuran dan hanya dirinya, Geon Wu, yang bisa mencegahnya. Yuna, yang sudah mendengar semua ceritanya, langsung dengan tegas menanyakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kehancuran dunia. Apalagi sekarang para monster mulai banyak berdatangan ke bumi. Bola cahaya kemudian mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa menjelaskan lebih detail dari mereka berdua. Chen Wu menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan dasar untuk semuanya. Jadi mulai sekarang, mereka akan menerima perintah dari elf kecil yang bercahaya. Tentu saja, Soa sangat kaget dan bingung mengapa mereka harus mendengarkan perintahnya. Sementara di luar, banyak monster yang menyerang bumi. Salah satu hunter merasa bingung mengapa semuanya menjadi seperti ini. Sementara suara pengumuman terus bergema, memberitahu bahwa dungeon telah muncul dan semua warga harus segera mengungsi. Monster-monster yang jumlahnya sangat banyak menyerang di sekelilingnya. Para hunter terus mencoba untuk melawan monster-monster tersebut dengan berani. Meski mereka bertanya-tanya kenapa banyak dungeon yang muncul secara bersamaan. Sementara di tanah persawahan dungeon, Geon Wu masih syok dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Ia menanyakan kembali kepada Chen Wu, apakah dunia ini diambang kehancuran. Ia juga menanyakan, apakah cara mencegahnya adalah dengan mengikuti perintah Soah? Soah terdiam, ia bergumam, apa maksudnya? Dengan panik, ia berteriak meminta tolong untuk mematikan cahaya yang ada di kepalanya karena dari tadi menyala terus dan tidak mau padam. Sedangkan Geon Wu mengira bahwa itu adalah sihir Soah yang membuat dirinya menyala. Kemudian Geon Wu mendekati Soah dan menanyakan keadaannya. Ia bertanya apakah Soah merasa sakit atau pusing. Namun, Soah tidak tahu, ia hanya tidak bisa fokus karena rambutnya menyala terus, dan ada suara-suara yang terus terdengar di kepalanya. Chen Wu ingin menjelaskan kepada Geon Wu, namun Layla mendekati mereka dan mengatakan, jangan khawatir. Kemudian Layla berkata pada Soah bahwa wajar jika ia merasa bingung. Ia meminta Soah untuk menutup matanya dan fokus saja agar suara itu bisa masuk ke kepalanya. Soah pun mengikuti kata Layla, mulai memejamkan matanya, dan fokus membiarkan suara-suara itu memasuki kepalanya. Akhirnya sinarnya menghilang, membuat Geon Wu bingung. Layla tersenyum melihatnya karena seperti yang ia duga. Sambil melepaskan jepit rambut, Layla mengatakan, itu tidak mudah bisa langsung fokus begitu saja, dan meletakkan jepit rambut itu di rambut Soah. Ia memuji Soah bahwa Soah sangat luar biasa dan berkata kepada Soah dengan nada lembut, Shaman baru para elf. Geon Wu cukup bingung dan meminta konfirmasi lagi dari Layla. Apakah Soah menjadi shaman baru, bukannya shaman kecil? Kemudian Chen Wu menjelaskan bahwa Soah memang sudah ditakdirkan menjadi shaman sejak dulu. Wahyu pertamanya adalah tentang Dark Elf. Layla tersenyum dan mengerti kenapa ia selama ini tidak pernah mendapatkan wahyu lagi. Ternyata ada shaman yang baru. Melihat ekspresi Layla dan fakta bahwa ia tahu bahwa ia tidak menjadi shaman lagi, membuat Yijun khawatir dan menanyakan keadaan Layla. Namun, dengan senyuman, Layla mengatakan bahwa ia tidak apa-apa, malah merasa sangat lega. Chen Wu juga memberitahu mereka semua bahwa saat ini Soah pasti telah mendapatkan wahyu tentang sihir terdahsyat untuk menyelamatkan dunia, dan meminta semua orang untuk mendengarkan rincian dari Soah. Sementara itu, Soah masih terpaku, terdiam, menerima suara-suara yang ada di kepalanya. Ketika Soah membuka matanya, ia mengatakan, kehancuran dunia. Lengkapilah pohon dunia dengan mengumpulkan 5 kekuatan spesies yang berbeda. Geon Wu bingung. Setahunnya hanya ada 4 spesies yang muncul, bukan 5. Namun, Soah mengatakan dengan tegas bahwa ada 5. Ia menyebutkan bahwa yang kelima adalah para peri, dan mereka memerlukan banyak peri. El terdiam. Sementara Chen Wu dengan tampang kusutnya mengatakan bahwa ia sudah pernah pergi ke sana. Tapi sebelum Chen Wu menyelesaikan kalimatnya, El telah mengatakan bahwa ia sudah membayangkan apa yang terjadi pada Chen Wu dengan senyuman El yang canggung. Spirit api yang agung menjelaskan bahwa sulit meminta Ratu Peri untuk bekerja sama karena level kekuatannya sudah setinggi spirit roh yang agung, dan ia mungkin tidak mau ikut campur soal takdir dunia ini. Para peri seperti Ratu Peri lebih suka semuanya serba alami, sesuai takdir. Chen Wu menceritakan pertama kali ia menemui Ratu Peri, meminta bantuan Ratu Peri, namun Ratu Peri dengan tegas menolak membantu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan melanggar aturan yang ada di dunia peri. Spirit api menjelaskan bahwa para peri berbeda dengan spirit, di mana para peri menjunjung tinggi aturan. Sementara itu, Chen Wu sudah lemas dan lesu memikirkan apa yang ia alami ketika bertemu Ratu Peri. Sangat sulit berbicara dengan Ratu Peri, bahkan ia tidak mau mendengarkan ceritanya sampai selesai. Chen Wu juga sangat takut dengan aura yang dipancarkan oleh Ratu Peri. Sementara itu, El dengan senyum canggung mengatakan bahwa memang begitu sifat Ratu Peri. Namun,
Soah yang masih memejamkan matanya kembali mengatakan bahwa itu tidak masalah dan tidak perlu cemas. Dengan membuka matanya, ia mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menjelaskan wahyu ini kepada mereka. Semua terdiam dan memandangi Soah. Beberapa menit kemudian, mereka mulai berdiskusi. Geon Woo menanyakan apakah tidak masalah, meskipun saat ini mereka berusaha, tetapi di luar sana para monster sedang merajalela. Seharusnya mereka mengatasi monster-monster tersebut. Namun, Hon dengan tegas mengatakan bahwa masalah itu bisa diserahkan kepada grup Shinhwa, sehingga Geon Woo tidak perlu cemas, dan menambahkan bahwa direktur sudah bersiap untuk kondisi seperti ini. Mendengar itu, Yuna kaget, ia tidak percaya bahwa ayahnya sudah tahu hal ini akan terjadi. Knight pun menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa direktur tidak mau Yuna khawatir, sehingga mereka semua disuruh merahasiakan ini dari Yuna. Sementara di luar tanah persawahan dungeon, direktur dengan serius mengatakan bahwa alat itu membutuhkan banyak energi sehingga hanya boleh dipakai dalam situasi darurat. Dengan keyakinan dan semangat, direktur memerintahkan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk menggunakan alat itu, dan dengan menekan tombol berwarna merah. Sebuah lubang muncul, dan keluar sebuah alat seperti satelit yang perlahan mulai mengumpulkan semua energinya dan menembakkannya ke arah langit. Beberapa alat tersebut terpasang di seluruh dunia dan menembakkan cahaya biru secara bersamaan. Membuat pasangan Hunter Park Jung-hyuk terkejut, memandangi sinar biru yang ada di langit, dan langit yang memiliki banyak retakan yang muncul tanpa henti. Sekarang seluruh bumi terlindungi oleh sebuah perlindungan yang membuat retakan dimensi tidak akan muncul lagi. Hon menjelaskan semuanya bahwa semua cabang grup Shinhwa di seluruh dunia telah mengaktifkan alat pemeliharaan bumi. Yuna merasa lega mendengarnya. Sementara direktur sudah menggunakan semua inti monster yang selama ini mereka kumpulkan di alat-alat ini, sehingga tak akan ada dungeon baru yang bakal muncul lagi. Meskipun begitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa soal dungeon yang sudah terlanjur muncul. Kemudian Soah dengan percaya diri mengatakan bahwa ada sebuah ramalan. Jika mereka berdua pergi, mereka akan bisa membawa para peri. Chen Wu mengonfirmasi kembali bahwa jika ia mengajak El bersamanya, mereka bisa membujuk Ratu Peri. Sedangkan El sudah sangat ketakutan membayangkan Ratu Peri. El dengan murung mengatakan bahwa Ratu Peri tidak akan mendengarkannya, apalagi ia sedang dihukum. Namun Soah dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena tugas El hanya membawa para peri. Mendengar itu, El menjadi senang dan mengatakan bahwa ia bisa melakukan itu. Hal ini membuat Chen Wu tidak percaya dan menanyakan kembali kepada El. Kemudian El meminta waktu untuk bersiap-siap. Setelah itu, Chen Wu dan El pun berpamitan untuk pergi ke dunia peri. Mereka kemudian memasuki gerbang dimensi. Geon Wu masih merasa khawatir dan menanyakan apakah mereka akan baik-baik saja. Namun Soah dengan senyumnya menjelaskan bahwa mereka akan baik-baik saja. Sementara Hawa dengan sangat senang melambaikan tangannya mengantar kepergian mereka berdua. Geon Wu meminta Soah apa yang harus ia lakukan untuk membantu. Dan tidak lupa Su Chen juga menanyakan tugas apa yang harus ia lakukan. Kemudian Soah terdiam sejenak dan dengan sangat tegas mengatakan bahwa ia diberitahu kalau Geon Wu hanya perlu melakukan apapun yang terlintas di pikirannya. Mendengar itu, Geon Wu terdiam. Tak lama, ia memikirkan sesuatu dan langsung meminta bantuan Su Chen untuk melakukannya. Geon Wu berpikir bahwa pohon dunia menyukai daging. Ia dan Hawa selalu memberikannya daging setiap harinya. Namun, Geon Wu juga bingung karena supaya pohon dunia tumbuh, Geon Wu membutuhkan daging berkualitas tinggi, yang berarti daging tingkat tinggi. Namun, sejak Geon Wu bisa berkomunikasi dengan ternak, ia bahkan tidak ingin mencincang binatang apapun lagi. Bagi Geon Wu, meski mereka ternak, tapi mereka sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Dan pada saat itu, sesuatu yang luar biasa disajikan kepadanya. Legumeat, tanaman yang rasanya seperti daging dan juga tanaman yang bisa Geon Wu tingkatkan. Su Chen mengerti setelah mendengar semua cerita Geon Wu. Sambil memegangi biji tersebut, Geon Wu mengatakan, jika kau membuat makanan dengan legumeat yang kita tanam dengan kasih sayang, itu akan menjadi pupuk terbaik yang pernah ada untuk pohon dunia. Su Chen mengatakan bahwa jika Geon Wu memintanya seminggu yang lalu, mungkin ia tidak bisa melakukannya. Namun, sekarang ia bisa melakukannya. Bahkan untuk memikirkan bagaimana ia akan memasaknya saja sudah membuat hati Su Chen berdebar-debar. Namun, ada satu masalah besar yang Su Chen miliki. Geon Wu mulai berpikir, masalah apa yang dimiliki Su Chen? Su Chen menatap Geon Wu dan mengatakan bahwa tidak ada peralatan masak di sini. Hal itu membuat Geon Wu tersadar. Kemudian, Geon Wu berlari untuk membawa peralatan masaknya. Namun saat ia ingin kembali ke tanah persawahan dungeon, sebuah monster yang sangat besar sedang mengejarnya dengan mulut besar yang mengarah ke arah Geon Wu. Geon Wu berteriak dengan sangat ketakutan. Namun saat itu, Yejun langsung mengeluarkan skillnya dan mengenai monster tersebut. Sehingga Yejun dengan tergesa-gesa menanyakan keadaan Geon Wu. Tentu, Geon Wu tidak apa-apa, dan ia sangat berterima kasih pada Yejun. Namun dengan rasa takut, Geon Wu memandangi monster itu. Para monster terus-menerus berdatangan, sehingga Geon Wu tidak bisa lewat untuk kembali ke tanah persawahan dungeon. Namun Yejun meminta Geon Wu untuk tidak khawatir karena ia akan membantu membuka jalan untuk Geon Wu. Geon Wu sangat terkejut dengan kehebatan Yeran yang bisa melawan monster-monster tersebut seorang diri.
Yejun hanya bisa tersenyum melihat saudara perempuannya. Kemudian, Yejun meminta Gyeonwoo untuk segera pergi dan mereka akan melindungi Gyeonwoo hingga sampai ke tanah persawahan Anjen. Sambil berlari, Gyeonwoo menoleh ke belakang, meminta mereka berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Yejun dan Yeran melihat Gyeonwoo pergi. Yeran hanya bisa tersenyum melihat Gyeonwoo yang mengkhawatirkan mereka. Tentu, Yejun mengatakan bahwa Gyeonwoo memang selalu begitu dengan senyumannya. Sekelompok para beasman pun datang untuk membantu Yejun dan Yeran. Dengan arahan pemimpin beasman, semua beasman bersiap-siap untuk menyerang. Mereka langsung meluncurkan serangan kepada para monster. Sementara Gyeonwoo terus berlari menuju tanah persawahan dungeon, dan akhirnya dengan susah payah, Gyeonwoo berhasil masuk ke dalam tanah persawahan dungeon. Sementara itu, Su Chen yang baru saja memilih bahan untuk masakan mereka, Gyeonwoo muncul dan masih khawatir, membuat Su Chen bertanya-tanya apa yang Gyeonwoo khawatirkan. Gyeonwoo menjelaskan bahwa peralatan yang ia bawa tidak semewah yang digunakan Su Chen, karena ia hanya membawanya dari rumahnya. Su Chen hanya tersenyum menanggapi perkataan Gyeonwoo sambil memegang pisau dan menjelaskan bahwa ini merupakan pisau yang selalu dipakai ibu Gyeonwoo untuk membuat makanan setiap harinya untuk anak-anak, sehingga ini adalah peralatan terbaik yang pernah ia gunakan. Su Chen sangat berterima kasih karena telah diizinkan untuk menggunakannya sebentar. Gyeonwoo tersenyum mendengar itu dan ia mengatakan akan membantu Su Chen apapun yang Su Chen butuhkan. Tidak lupa, Hawa dengan sangat bangga menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Hawa, seakan-akan mengatakan percayalah padaku, aku bisa melakukannya." Namun kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Gyeonwoo menoleh ke belakang dan melihat sebuah retakan di langit sekitar gerbang tanah persawahan dungeon. Saat itu, di luar sangat berbahaya karena monster terus bermunculan tanpa henti, dan mereka semua percaya bahwa tanah persawahan akan aman. Namun, semuanya menjadi panik seketika ketika retakan dimensi muncul di atas mereka. Sebuah monster besar bermata satu keluar dari retakan dimensi tersebut, dan kepercayaan akan keamanan tanah persawahan pun sirna. Sementara Janggun menatap monster itu dengan marah. Monster itu tanpa basa-basi langsung menyerang ke arah Gyeonwoo yang saat ini masih syok dan terdiam melihat kemunculan monster tersebut. Gyeonwoo gemetar ketakutan melihat monster itu. Namun, sebuah bayangan muncul dari belakang Gyeonwoo. Bayangan itu adalah Knight, yang sangat cepat menuju monster dan langsung menyerangnya. Monster itu terpental membuat sebagian tubuhnya keluar dari tanah persawahan dungeon, dan tidak lama kemudian seluruh tubuhnya menghilang, menyisakan hanya satu kakinya. Dengan penuh percaya diri, Knight mengatakan bahwa ia akan menghentikan para monster agar tidak mendekat. Ia pun meminta mereka untuk fokus membuat pohon dunia tumbuh dengan cepat. Setelah itu, Knight menghilang keluar dari tanah persawahan untuk menghadang monster yang masuk. Janggun akhirnya maju. Dengan mata tertutup, ia menegaskan bahwa monster itu bukanlah monster level tinggi. Namun, Gyeonwoo bingung mengapa monster itu bisa masuk jika ia bukan monster level tinggi. Janggun menjelaskan bahwa L, yang merupakan pengurus tanah persawahan, sedang tidak ada di bumi, sehingga para monster bisa dengan mudah memasuki. Gyeonwoo sangat ketakutan dan mulai khawatir. Janggun kembali menjelaskan bahwa para monster akan mencium bau yang menarik dari tanah persawahan dungeon, dan akan muncul lebih banyak lagi monster yang akan datang. Knight, dengan kedua matanya terbuka lebar, maju menghadapi gerombolan para monster. Yuna dengan khawatir mengatakan dengan sangat serius bahwa Knight adalah seorang fighter berbakat, namun ia akan dalam bahaya jika para monster terus masuk ke dalam tanah persawahan dungeon. Gyeonwoo juga merasakan kekhawatiran yang sama dengan yang dirasakan Yuna. Janggun, dengan melirik istrinya, menegaskan bahwa itu tidak masalah karena istrinya ada di sini. Ia tidak akan membiarkan istrinya dalam bahaya, dan meskipun tubuhnya sangat sulit untuk bergerak, ia tidak bisa hanya diam dan mengeluh. Ketika para monster muncul kembali untuk menyerang, Knight tetap dengan kuda-kudanya untuk mempertahankan tanah persawahan dungeon. Sebuah bayangan sangat besar melewati Knight dari belakang dan langsung menyerang monster tersebut. Sebuah badan besar dan mata yang terang menyala mengatakan kepada Knight bahwa mungkin Knight tidak membutuhkan bantuannya karena kemampuan Knight. Namun, sosok itu dengan tegas menyatakan harus ia bergabung dalam pertempuran ini. Melihat itu, Knight terkejut dan merasakan aura sosok tersebut. Mereka saling melirik satu sama lain, yang membuat Knight tersenyum dan mengerti. Sosok itu adalah Janggun, dan kini Knight semakin percaya diri untuk melawan para monster tersebut. Sementara itu, Gyeonwoo, bukannya merasa lega, malah semakin takut dan syok karena ia tidak menyangka bahwa Janggun akan berubah menjadi monster yang menakutkan. Hawa hanya memandangi Gyeonwoo dalam diam. Lamunan Gyeonwoo dibuyarkan oleh teguran Su Chan yang meminta ia untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pohon dunia tumbuh, karena monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dunia menjadi dalam keadaan krisis, namun orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, dengan cara mereka masing-masing, berusaha keras bersama-sama untuk menyelamatkan dunia. Gyeonwoo sibuk mulai memasak bersama Su Chan, dan Hawa pun ikut membantu serta memanggil semua roh-roh kecil. Sementara itu, Soah memberitahu kepada para elf sebuah mantra untuk mereka hafalkan. Muta-muta dengan semangatnya membuat sesuatu, meski tidak tahu apa yang ia buat. Melihat semuanya bekerja sesuai kemampuan dan profesi mereka masing-masing, firasat spirit api yang agung menjadi baik.
Saat semua orang sibuk melakukan pekerjaan mereka, ada satu orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga ia hanya berdiri kaku. Namun, Yuna terus berpikir apa yang bisa ia lakukan dan mempertimbangkan bagaimana Soah membawanya ke sini. Yuna yakin bahwa ia memiliki peran dalam mengatasi permasalahan ini, namun ia bingung karena Soah tidak mengatakan apapun kepadanya. Ia teringat saat Soah mengatakan kepada Geonwoo bahwa Geonwoo cukup melakukan apapun yang terlintas di pikirannya. Pada saat itu, Yuna tersadar dan akhirnya mengerti akan perannya. Dengan menekan dadanya dengan kencang dan terdengar suara menelan air liur dari tenggorokan Yuna, ia menghela napas. Kemudian, dengan tekad dan kepercayaan diri, ia paham bahwa hanya dirinya yang bisa melakukan itu. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.